warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? Is there anyone absent? Apakah ada dari anak-anak di sini yang tidak menonton video ini? Wah, Miss harap siswa-siswi di kelas ini nonton semua ya. Oke. Ya, hari ini kita akan belajar tentang tata cara menyatakan waktu dalam bahasa Inggris. Anak-anak sudah siap? Ya, kalau sudah siap, mari kita mulai. What time is it? Bagaimana sih cara menyatakan waktu dalam bahasa Inggris? Dan apa sih bedanya antara PM dan IM? Kalau mau paham materi tentang telling time, harus paham materi apa dulu, Miss? Baiklah, pada pelajaran kali ini kita akan membahas mengenai telling time atau menyatakan waktu ya. Mungkin dari anak-anak dulu biasanya menyatakan waktu pakai bahasa Indonesia. Tapi sekarang kita akan belajar bagaimana menyatakan waktu pakai bahasa Inggris. Materi pertama, definition of time. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas yang tadi Miss tanyakan kepada anak-anak, kita perlu memahami dulu apa sih definisi tentang waktu. Apa itu waktu? Atau dalam bahasa Inggris kita menyebutkan time. Waktu adalah acuan jam saat kita beraktivitas agar kita selalu mengingat kegiatan lanjut yang harus kita lakukan. Nah, dalam bahasa Indonesia biasanya kita mendengar jam 12 pas, jam 12 kurang seperempat, jam setengah 1. Nah, bagaimana sih cara menyatakan hal tersebut dalam bahasa Inggris? Mari kita lihat tentang ungkapan-ungkapan telling time dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada o'clock atau tepat. Yang kedua ada past atau lebih. Yang ketiga ada a quarter, seperempat. Kemudian ada a half, setengah. To, kurang. A quarter past, lebih seperempat. A quarter to, kurang seperempat. A half past, lebih setengah. Nah, untuk lebih detailnya, kita langsung ke contoh ya, biar anak-anak dapat memahami dengan baik. Yang pertama yaitu untuk menyatakan jam tepat, jarum panjang terletak di angka 12, atau biasa kita menyebutkan dengan jam 12 pas, jam 6 pas, jam 7 tepat. Nah, maka kita menggunakan o'clock. Contohnya di sini yaitu it is 9 o'clock. Nah, bisa dilihat ya anak-anak, jamnya ada di jam 9 dan jarum panjangnya ada di angka 12. Itu menandakan jam 9 tepat atau jam 9 pas. Kemudian contoh yang lain ada it is 5 o'clock. Nah, bisa dilihat juga ya, jarum panjangnya ada di angka 12. Jarum pendeknya ada di angka 5, berarti menunjukkan jam 5 tepat atau jam 5 pas. Kemudian yang kedua, untuk menyatakan jam lebih kita gunakan past. Past digunakan untuk jam lebih antara angka 12 sampai 6. Khusus untuk lebih seperempat kita gunakan a quarter past. Untuk lebih setengah kita gunakan a half past. Nah, langsung lanjut ke contoh yang pertama ya. It is 5 past 2. Nah, itu artinya adalah jam 2 lebih 5 menit. Nah, bisa dilihat ya, jarum panjangnya ada di angka 5 dan jarum pendeknya ada di angka 2, berarti jam 2 lebih 5 menit. Kemudian contoh untuk a quarter past. Nah, ada it is a quarter past 4, jam 4 lebih 15 menit. Nah, jarum pendeknya ada di angka 4, jarum panjangnya ada di angka 3. Atau menunjukkan berarti jam 4 lebih 15 menit. Kemudian ada it is a half past 10, jam 7 lebih 30 menit. Nah, pas itu pokoknya digunakan untuk yang lebih-lebih nih anak-anak.
Kemudian ada it is 20 past 11, jam 11 lebih 20 menit. Nah, pakainya past. Pastnya digunakan sebelum jam yang akan dilewati. Contohnya tadi ya, itu semua dan semuanya memakai past karena lebih. Oke, sekarang kita lanjut ke jam kurang atau do. Do digunakan untuk jam kurang antara angka 6 sampai 12. Khusus untuk kurang seperempat kita menggunakan a quarter to. Perhatikan, dalam bahasa Inggris sebutkan kurangnya dulu baru jamnya. Jadi kita menyebutkan yang ada di jarum panjangnya dulu, baru yang ada di jarum pendek, kalimat awalnya. Seperti itu anak-anak. Kita langsung ke contoh aja ya. Nah, yang pertama ada it is a quarter to 12. Jam 12 kurang seperempat. Nah, jarum panjangnya di mana? Jarum panjangnya di angka 9, itu menandakan kurang seperempat dan menuju ke angka 12. Jadi yang ditulis yang pertama itu kurangnya dulu, baru jamnya atau kurangnya disebutkan jarum panjangnya dulu, baru jarum pendek, seperti itu ya. Kemudian contoh selanjutnya, it is 5 to 4. Nah, ini salah penulisannya ya, harusnya jam 4 kurang 5 menit. 4 kurang 5 menit, ini malah 4 kurang 15 menit ya. Tapi intinya jam 4 kurang 5 menit. Jarum panjangnya ada di angka 11, jarum pendeknya ada di angka 4, itu menandakan jam 4 kurang 5 menit. Kemudian ada it is 20 to 9. Ya, ada jam 9 kurang 20 menit. Jarum panjangnya ada di angka 8, jarum pendeknya ada di angka 9. Terus selanjutnya it is 10 to 3. Nah, ada jam 3 kurang 10 menit. Nah, kalau lebih gampangnya kita bacanya dari belakang. Kalau misal mau lebih gampangnya lagi, it is 10 to 3. Nah, kita baca 3-nya dulu. Jam 3 kurang 10. Jadi dibalik kayak gitu ya anak-anak ya. Paham? Lanjut ke apa sih AM dan PM? Bedanya tuh gimana sih, Miss? Nah, AM itu digunakan untuk menyatakan waktu atau jam dari 00.00 dini hari sampai jam 12 siang. Sedangkan PM digunakan untuk menyatakan waktu atau jam 12 siang sampai 12 tengah malam. Jadi jarak waktunya yang AM itu dari 12.00 dini hari ya, pagi buta itu, setelah PM terus sampai jam 12 siang. Nah, dari jam 12 siang sampai jam 12 malam itu sudah PM, seperti itu. Paham ya? Nah, kita langsung ke contoh dialognya. A. What time usually you wake up in the morning? B. I wake up at 6 a.m. in the morning. A. When you come back from your school then? B. I come back from school at 1 p.m. Nah, itu bedanya ya. Yang pertama itu ada jam 6, yang kedua itu ada jam 1. Nah, kenapa jam 6? Jam 6 itu menunjukkan apa berarti? Jam 6 AM itu menunjukkan pagi, masih pagi. Sedangkan dan yang 1 PM itu menunjukkan sudah siang. Nah, jam IM itu jam dini hari pagi, kalau PM itu siang sampai malam itu PM, seperti itu. Paham ya? Baiklah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Jadi ada apa aja tadi? Ada o'clock, ada a quarter, ada past, ada to. Apa itu o'clock? O'clock itu tepat, past itu lebih, to itu kurang, a quarter itu seperempat, a half itu setengah. Nah, tadi highlightnya ada di bagian to. To, ketika kita menggunakan to,
kita harus mencantumkan kurangnya dulu baru jamnya. Jadi jarum panjangnya dulu baru jarum pendek, dibalik seperti itu. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Ya, nanti jika ada pertanyaan bisa langsung kita diskusikan lewat WA group ya anak-anak ya. Untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai Duolingo. Baik, jadi sekarang kita akan belajar tentang Duolingo ya. Nah, apa sih Miss Duolingo? Nah, Duolingo itu adalah aplikasi untuk menunjang kemampuan bahasa kita yang berisi latihan dan juga kuis-kuis. Nah, di mana kita bisa mendapatkan aplikasi Duolingo? Nah, anak-anak bisa membuka Opera, Chrome ataupun browser di HP masing-masing atau di laptop masing-masing ya. Nah, ini ketika Miss sudah membukanya akan menjadi seperti ini. Ini Miss sudah membuka platform Duolingo-nya ya. Nah, kalau anak-anak silahkan buka di tab pencariannya. Nah, kemudian ketik ini Duolingo. Ini ya. Nah, lalu akan muncul gambaran awal seperti ini. Nah, di sini ada banyak sekali kuis-kuis atau latihan-latihan sesuai dengan temanya masing-masing. Ada dasar 1, dasar 2, frasa, makanan, hewan, dan masih banyak lagi. Nah, terus ada apa aja sih? Nah, tadi belajar kan ada ini semua. Terus ada sekolah, ada toko, kemudian ada lainnya. Nah, di lainnya ini ada kamus nih anak-anak. Jadi, bagi anak-anak yang males buka kamus ataupun males beli kamus, sekarang banyak kamus online ya. Di sini juga ada kamusnya. Coba kita buka ya. Nah, nanti bisa langsung dituliskan katanya di sini, akan langsung keluar artinya kayak gitu. Terus ada diskusi. Diskusi ini berisi materi-materi pembahasan dan juga kata-kata itu berisi vocabulary. Nah, jadi anak-anak sangat dianjurkan untuk menginstal aplikasi ini atau bermainnya secara online juga bisa. Jadi kalau HP-nya tidak memadai, bisa bermain secara online kayak punyanya Miss ini juga dimainkan secara online ya. Jadi tetap harus ada internetnya karena di laptop nggak bisa di-download aplikasinya. Bisa, cuman caranya sangat ribet ya anak-anak ya. Nah, berhubung kita tadi belajar tentang waktu, nah jadi kita akan membuka kuis mengenai tanggal dan waktu. Ya, kita coba ya. Nah, langsung aja mulai. Nah, biasanya ini adalah kendala internet. Oke, ya kita coba ya. Today. Wah, benar. Today artinya apa? Ya, hari ini, gitu ya. Besok bahasa Inggrisnya apa? Tomorrow, ya, benar banget. Tomorrow, ya. Kemudian lanjutkan. Today and tomorrow. Ya, today and tomorrow. Nah, jadi anak-anak bisa menirukan kata-kata yang diucapkan di aplikasi ini, kayak gitu. Tomorrow morning. Tomorrow morning, ya. Tomorrow morning artinya apa? Besok pagi. Tomorrow dan morning. Nah, selain menggunakan bank kata atau kata-kata yang emang udah ada di sini, kita juga bisa pakai keyboard langsung. Nah, nanti bisa ngetik tomorrow morning. Nah, seperti itu ya. Oke, kurang lebih aplikasinya itu seperti ini. Ya, nanti anak-anak bisa melanjutkan sendiri dengan mengerjakan di bagian tanggal dan waktu ini ya, karena tadi kita juga sudah belajar mengenai tanggal dan waktu. Nah, kalau merasa susah nanti bisa ditanyakan di grup dan juga bisa bertanya sama teman kalian masing-masing ya. Oke. Ya, nanti bisa di screenshot hasil pengerjaannya. Terus kalau misal ngerjain di chapter-chapter lain itu juga bisa, tapi nanti di screenshot juga ya ke Miss, nanti dikirimkan di WA group. Oke.
Ya, Miss kira cukup untuk hari ini ya. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu makan, berdoa, dan juga belajar ya anak-anak semua. Okay, so let's close our meeting today by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.